saja. Dan ketika beristri, siapa zauju suami, jadi datang kepada istri baru. Nah, ini bisa Pak Tamrin praktekkan besok. Jika kok suami itu punya istri baru, khossoha, maka mengkhususkanlah siapa suami tadi kepada istri barunya, khatman dengan pasti atau wajib. Nah, jadi lama, istri yang lama apa dulu harus pengertian. Ya. Walau kanat, walaupun ada apa istri baru itu amatan hamba sahaya. Wa kanat, dan ada itu ingda zauji. Di sisi suami gairo jadi datin. Ada itu gairo jadi datin selain istri yang baru. Bahwa adapun suami itu yabitu menginap indah kepada istri yang baru bisa beilayalin dengan 7 malam mutawaliyatin yang terus menerus. Jadi 7 malam Pak Guru ya. Nah, Pak Guru Tamrin besok kok umpama punya istri baru ya, itu maka Pak Guru Tamrin harus mengistimewakan istrinya tuh ditungguin selama 7 hari, jangan ditinggal. Nah, 7 hari 7 malam. Nah, tunggui ya. Walaupun di sini cuman 7 malam toh, saya tambahin lah untuk Pak Tamrin. 7 hari 7 malam. Nah, itu ya kan itu. Ingkana, jika ada siapa istri baru tadi, aitil kal jadi artinya demikian istri baru, ada itu bikron masih perawan. Nah, itu loh ya. Jadi kalau Pak Guru besok dapat istri baru ternyata masih perawan, kan? Maka nak urung didisi wong tapi kan itu. Andai kan kok masih perawan rasane Pak Guru ya, perawanian lah ya, maka itu Pak Guru Tamrin harus pasti mengkhususkannya 7 malam ben fasih sik nggih, biar fasih dulu, jangan langsung ditinggal gitu. Istri yang lama ya dibiarin dulu, latih yang baru dulu selama 7 malam. Nah, kalau sudah fasih baru giliran tadi gitu loh ya. Qalan mu'alif rahimahullah. Bukan mulek, ini memang ketulisannya begitu Pak Guru ya. Hukumnya begitu, bukan kok yang sudah mulek enggak gitu. Qalan mu'alif rahimahullah. Itu maksudnya gitu. Andai kan masih perawan loh ya. Nah, ketika Pak Guru Tamrin besok ketika malam pertama loh, kok sudah gak perawan, ya enggak 7 malam lagi. Lain, kemarin kan sudah diterangkan ya. Nah, yang disebut perawan itu kegadisannya belum hilang, itu loh ya. Walaupun katanya belum menikah, tapi sudah longgar kata Pak Tamrin umpama kan, ya enggak boleh lagi dikhususkan 7 malam. Ini sarunian toh Pak ngajinya, mencarut. Lah tulisannya begini, suruh ngomong bagaimana. Lagi bahas seperti ini, ya kan itu ya. Jangan apa dulu ya, ini tulisannya begitu, nggak apa-apa Pak Sekdes ya izin ya. Tulisannya begitu Pak Sekdes, bukan mencarut ini ya. Nah, jadi nanti Pak Sekdes intip-intip ya kan. Kalau Pak Tamrin itu berbini lagi, bininya kebetulan kok masih perawan, kencang dia Pak Sekdes, suruh nungguin 7 malam itu gitu, jangan lari dulu. Bini tua ditinggal dulu katanya. Wala yakdi, dan tidak dihukumi lil baqiyati untuk istri yang terdahulu. Wa khossoha, dan mengkhususkan hak kepada istri baru bisalah si mutawaliyatin, bisalah si dengan 3 mutawaliyatin, 3 malam mutawaliyatin yang terus menerus. Ingkanat, jika ada siapa tilkal jadi tadu demikian istri baru, ada itu saiban janda. Ya kan itu. Kalau janda cuma 3 hari Pak Guru, ya raso-raso betul-betul ya. Kalau perawan baru boleh 7 malam. Ya jangan salah raso.
Kayak dirasa lu kok sudah nggak perawan, nah berarti cuma 3 malam, nggak boleh lebih. Kalau mu'alif rahimahullah, nah, mau hati-hati anak-anak perempuan ya kan, jatahnya kakek berkurang kalau sudah nggak perawan lagi gitu. Kalau mu'alif rahimahullah, falau faroko, maka andaikan kok memisah-misah siapa suami al-layalia kepada malamnya, binaumihi kepada tidurnya, lailatan 1 malam saja, ingdal jadidati di sisi istri baru, lailatan dan 1 malam fil masjid di masjid, masalan umpamanya, lam yufsab maka tidak dihitung lah bagi istri baru apa dalika demikian 7 atau 3 malam. Nah, maksudnya gini, kan jatahnya 7 malam kalau perawan. Lah ternyata entah kecapean, entah macam mana Pak Tamrin tadi ngeles. Nah, itikaf dulu aja ya. Nah, nggak bisa, itu harus ngodoi. Nah, itu begitu maksudnya. Ngeles padahal pinggangnya sudah potel ya kan itu. Padahal mu'alif rahimu alasan kemana? Tempat abang dulu. Nah, minum apa namanya, jus apa? Jus. Oh, jus jahe. Jus jahe, jus pinang kemarin katanya ya. Jus pinang muda sama madu hitam. Dicampur apa tadi Kang Dedi? Dicampur dengan bawang putih. Nah, itu buat itu dulu kan itu. Qolal mu'alif rahimahullah. Qolal mu'alif rahimahullah. Nah, itu tetap nanti ngodoi ya itu gitu. Lam yuhsab maka tidak dihitung apa 1 malam tadi lah bagi istri baru apa dalika demikian hilangnya suami untuk itikaf di masjid tadi. Bal yufa, baik memenuhilah siapa suami al jadidata kepada istri barunya, haqqoha kepada haknya istri baru, mutawalian dengan terus menerus gitu Pak Guru ya, harus sanggup pokoknya sebelum akad nikah itu pokoknya dipersiapkan lahir dan batinnya ya. Nah, sehingga bisa mengususkan 7 hari 7 malam. Qolal mu'alif rahimahullah. Pak Guru Tamrin tinggal semalam wae, wah itu batal itu 7 malamnya ya itu. Harus terus menerus di situ syaratkan ya. Wayakti dan memenuhi, maksudnya tuh gini, enggak kok yang macam dibayangin Pak Tamrin tuh terus gitu terus enggak loh. Maksudnya 7 malam itu harus ditungguin gitu. Nah, gitu. Oh ini rumah sana Pak Tamrin telap apa? 7 hari 7 malam itu. Enggak berhenti itu, enggak telap ya. Tes lah kada percaya. Tinggal situ ditunggui 7 hari 7 malam gitu. Itu haknya istri ya. Qolal mu'alif rahim, jangan baru 2 malam ya kan ngitung amplop kira-kira sudah dapat pulian terus ditinggal pergi dulu, nggak boleh gitu. Harus ditunggu 7 hari 7 malam, dilatih lah supaya cerdas Pak Guru ya gitu. Nah, supaya apa dulu fasih dulu nah, gitu maksudnya itu. Qolal mu'alif rahim, fasih apanya Pak Yontah pokoknya kata orang supaya fasih dulu, entah masak entah apa sudah paham kan itu. Qolal mu'alif rahimahullah. Ini aku dipermutiri pita apa orang kayak gini. Udah denger. Wayakti dan menghukumi kepada hukum farroko yang memisah-misah memenuhi siapa suami kepada waktu farroko yang memisah atau mengurangi siapa suami kepada lil bagiyati untuk sisa daripada 7 malam tadi gitu ya. Besok boleh nuntut Rivita ya kalau ditinggal pergi kemana? Enggak bisa, kemarin kurang. Nah gitu. Enggak kok Pak Tamrin ya siapa baik, ini kan haknya istri ya. Rumah sana Pak Tamrin no. Wah belum tentu membawani bora gitu. Faida khofa maka ketika takut, nah itu sudah selesai ya. Pokoknya kalau perawan 7 hari 7 malam mengkhususkannya, kalau janda 3 malam gitu ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Maksudnya kalau
Ini tadi kan kalau dia punya istri baru kan gitu. Ini urusannya kalau dia punya istri baru gitu loh. Walal mu'alif rahimu. Kalau macam Pak Giwo ya enggak kena hukum ini. Nah, maksudnya ke istrinya sudah ada, terus wayo pemadu lah, pemadu ya. Hukum ini untuk pemadu nih gitu. Enggak, lain Pak Giwo lain lagi ya. Bebas Pak Giwo nanti gitu. Waida khofa. Nah, ini baru hukum untuk seorang perempuan. Waida khofa, dan ketika takut siapa zauju seorang suami, nusuzal mar'ati, kepada apa nususnya seorang perempuan, artinya itu berbuat haramnya seorang perempuan, tidak memenuhinya perempuan tadi kepada kewajibannya gitu. Nah, wa fi ba'din nuskhi, dan di sebagian redaksi wa idabana, dan ketika jelas nyata nampak apa nuzusul mar'ati, nususnya seorang perempuan, aidharu, artinya nyata. Contoh umpama ini lama Pak Guru tidak balik, yang biasanya disambut, silakan Mas, Bang, ini kok Dek lapar, cari dewek, masak dewek, Dek wayahnya capek, umpama gitu kan gitu. Nak makan Dek, ambil dewek, ditudung saji itu, aduh priuk masih aduh, di priuk. Baru nak idik ke belakang, anaknya disisoi. Kok begitu, entah gara-gara apa lah, kan itu. Lah itu caranya bagaimana? Yuk jangan langsung dicerai Pak Tamrin ya. Ini caranya begini, wa'aduh. Maka menasehatilah siapa suami kepada istrinya, menasehati kepada istrinya siapa zaujah, suaminya istri tadi, yang nasehati suaminya, jangan malah curhat sama Pak Cik ya. Nah bahaya, apalagi Pak Tamrin, tambah bahaya. Lalu mu'alif rahimahullah. Nah, seidah-idahnya sama Pak Sekdes lah, malah agak bener ya. Kalau sama Pak Tamrin tuh repot itu. Ya seidah-idahnya kan apa orang pemerintahan gitu loh ya. Lalu mu'alif rahimahullah. Tapi aku pegawai SARA Pak, nggak urus dulu. Itu walal mu'alif rahimahullah itu begitu. Pokoknya yang nasihati itu suaminya. Cara menasehatinya tadi maksudnya ngomongin bila dorbin, dengan tanpa memukul. Jangan memukul istri. Wala hajaro, dan jangan menghardiknya, bentak. Dan jangan membentaklah kepada istrinya. Nasehatin istri jangan coba-coba ya. Kita ngomong kok agak keras dikit, dia lebih keras. Ras terkuat di dunia kalau sekarang dia apa tuh ya kan itu. Ras terkuat di dunia, jangan coba-coba. Keras dikit, dia lebih keras. Gitu. Dia sangat peka itu. Pak Guru Tamrin kok berubah dikit, jangan coba-coba. Setor biasanya 2,5 juta, kok ini tinggal 1,5 juta, kemana ini kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Kakoli seperti ucapannya suami lah kepada istrinya, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, fi haqqil wajibi, di dalam fil haqqi, di dalam hak al wajib yang wajib, li untukku, alaiki bagimu. Dek, takut kepada Allah, jangan sembrono, ica-icanya kan. Aku ini kunci surgamu. Ridhomu itu, ridhonya Allah itu tergantung ridhoku yang baik-baik. Enggak ridhoan kalau duitnya enggak ada. Gitu kalah tetepan. Wa'lami ya, begitu. Perempuan itu ya tunduknya itu Pak Guru Tamrin kasih duit, jangan kasih nasihat ya. Dia duit belanja di dapur lagi habis, kamu nasihati, Dek, takutlah kepada Allah. Ya kan ini. Jaluan duit enggak ngasih, umpama kan. Nah, sudah habis Pak Tamrin, jangan begitu. Kasih duit dulu.
disenengin dulu, baru dinasehatin, gitu caranya. Ya, nah ini bawang habis, nah apa beras habis, minyak sayur habis, token sudah tatit ya kan, itu gas habis, ini dinasehati pula ya kan. Susu anak sudah direbutnya pula ya kan, tidak marah dia. Waklami maka ketahuilah anak nususa, sesungguhnya nusus itu muskitun menggugurkan lin nafakoti untuk nafakoh, wal qasami dan giliran. Ini kalau orang Arab loh ya, kalau orang sini tidak kena ini. Kalau orang Arab tuh nasihatinya seperti ini. Dek, takutlah kepada Allah, penuhilah hak wajibmu kepadaku. Ketahuilah nusus itu berbuat ibaratnya menjauhi kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban, itu menggugurkan nafkah dan giliran malam. Nah, itu kalau orang Arab. Kalau orang Indonesia tidak kena. Coba tes, arah dibeledik kamu nanti malah. Kalau malif iya tes lah. Karena kalau di sana kan dilaksanakan betul syariat Islam itu, nafkah dikasih betul. Nah, gitu maksudnya. Maka dia ditakut-takutin begitu nurut. Beda istri kita di sini ya. Istri sudah ibaratnya saro ya kan, dijadikan babu di rumah, masih disuruh motong pula, berondol, macam-macam lah ya. Kalau istri yang betul itu tidak begitu. Dia cuma melayani suami. Tugas dia itu ya memuaskan matanya suami, mulutnya suami, perutnya suami, memuaskan bawah perut suami. Cuman itu tugas utama dia. Kalau kita kan enggak, nyapu yo dia, masak dia, nyuci dia, ya kan, ngurus anak dia, beli gas yo dia, ya kan. Nah, bahkan nyari duit ya dia. Nah, ada kita nganiaya dia. Nah, macam itu nak kau nasihatin seperti ini. Nah, jangan coba-coba ya kan. Gas yang nak dicari tadi melantai ke kepala kita. Nah, itu begitu. Ya, tapi ini yang penting kita kan tahu syariatnya begitu ya. Itu. Nah, itu akhirnya bukan perempuannya yang lapor sama Pak Sekdes ya kan. Malah lakinya yang lapor, kenapa? Nah, ini Pak, kena gas, kok bisa? Kena lempar gitu. Walaisa dan tidak ada apa asa tamu. Biasanya laki-laki itu ya, kalau nak berbuat entah nempeleng, entah ibaratnya mukul istri itu biasanya ragu-ragu, takut, maksudnya kasihan. Tapi kalau istri kalau lagi jengkel jangan tanya. Gas yang dia tuh tidak telap sebenarnya, minta tolong suami kalau suaminya ada manjo kan. Nah, itu kalau dia lagi marah telap, melanting ke kepala kita. Nah, itu. Jangan coba-coba kalau istri kita. Ini yang penting kita tahu bahwa hukumnya aslinya begitu. Walaisa dan tidak ada, jangan dipraktekkan ini di Indonesia ya, tidak ketemu. Walaisa dan tidak ada apa asyatamu untuk misoi lizauji bagi istri minanususi dari istri yang lagi nusus atau purik tadi. Nah, miso itu ya bajingan, kampret, memaki ya. Lonte lonte juga gue ya, gitu tambah remuk kita jangan. Maka tulisannya tidak boleh. Tapi tadi ini jangan di tempat kita loh, tempat kita tidak begitu berlaku. Walan ma'alif rahimahullah. Bal tastahiku baik tetapinya mempunyai hak bihi dengan suami apa atak dibu menasehati minazauji dari suami fil asohi di dalam kaul yang sohe, pokoknya jangan dimaki-maki. Seorang perempuan ya itu sekuat apapun dia desainnya itu pengen dinafkahi, pengen dilindungi, itu desainnya perempuan. Sehebat apapun dia ya, itu pengennya dia tuh disayangi, pengennya diperhatikan. Itu desain perempuan. Dalam kisah-kisah ya, itu Allah menciptakan perempuan tuh paling, malaikat tuh sampai apa namanya tuh heran. Ya Allah, engkau biasanya menciptakan sesuatu kun fayakun, maka lalu ada apa perkara itu. Ini engkau menciptakan perempuan kok lama nih ya.
Gak bisa Kap katanya. Perempuan ini beda, dia seneng yo nangis, susah yo nangis ya kan. Nah itu gila yo nangis, macam-macam. Oh jadi satu nangis itu dan lain sebagainya. Nah, dan bebannya berat, anaknya ya di punggungnya, beban hidup ya di punggungnya. Oh, kadang masih dibebani suaminya pula punggungnya. Nah, makanya Allah desain itu lama gitu. Walal mu'alif. Pokoknya banyak sekali lah. Nanti ditengok di cerita-cerita tentang pembuatan perempuan. Wala yurafi'uha. Dan jangan mengangkat atau melaporkan siapa suami ya kepada istri ilal qadi kepada hakim. La fa'in abad, maka jika kau tidak mau siapa istri ba'dal wa'di setelah dinasehati ila nusuza, kecuali memang ya dia itu mau melawan istilahnya, nah, tidak mau melaksanakan wajibannya, hajaro, maka memisahlah siapa suami tadi, nggak usah digebuk apa-apa, dipisah ranjang wae, hajaro, maka memisah ranjanglah siapa suami kepada istrinya fil madji'iha kepada kepada di dalam tempat tidurnya istri. Masa pisah ranjang dulu? Bukan. Terbalik macam mana? Istri yang misahi. Pak Tamrin kan. Ini dihukum ini masa gitu. Ya karena kalau perempuan-perempuan Arab itu dia memang mengandalkan nafkah dari suami. Beda kalau kita istrinya nyari sendiri. Apa dak kata Pak Mukhlis tadi, istri yang nyuruh suami bisa ranjang gitu, tidur di luar. Nah gitu. Bahwa adapun madoja itu farosyaha, tempat tidurnya perempuan tadi, falayudoji'aha, maka jangan tidur meniduri kepada perempuan siapa suami kepada perempuan tadi, istri tadi, fihi di dalam tempat tidurnya. Jangan dikumpulin dulu, jangan di tidur dulu kalau dikasih nasihat tidak mau. Wa hijroniha, dan membiarkan istri bil kalami dengan ucapan itu haramun haram. Wa hijroniha, dan membiarkan istri mengenengke apa bahasanya? Membiarkan, mendiamkan istri bil kalami dengan ucapan itu haramun, hukumnya haram. Fima, di dalam waktu zada yang lebih ala salah sati ayamin, atas 3 hari 3 malam. Diemin istri 3 hari 3 malam itu tidak boleh lebih, maksudnya paling mentok 3 hari 3 malam, dirayu lah ya, yang ada dirayu, kakek dirayu kanti. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa qala, dan berkata siapa Syekh Nawawi fi Raudhati di dalam Imam Nawawi fi Raudhati dalam kitab Raudhah, anahu sesungguhnya suami fil hijri di dalam mendiamkan bigori udrin, dengan tanpa udur syar'in yang syar'i. Wa illa, jika kok tidak ada udur syar'i, jika kok ada udur syar'i fala tahrumu, maka tidak haram apa ziyadatu, menambahi ala salah satu atas 3 hari. Andaikan kok ada udur syar'i, entah enggak bersama-sama atau bagaimana, ya boleh mendiamkannya lebih dari 3 hari. Fa'in aqomat, jika kok masih menetapi atau tetap atau ngotot siapa istri alaihi kepada nusus, ai nususu artinya nusus, bitakririhi dengan mengulang-ulanginya nusus, minha dari istri, jaroha, maka meninggalkan tempat tidurnya lah siapa suami kepada istrinya, wadoroba, dan boleh memukulnya. Maksudnya memukul di sini dorba ta'dibin, dengan memukul untuk memberi pelajaran lah bagi perempuan tadi. Tidak boleh di wajah, tidak boleh meninggalkan bekas itu. Kalau ada meninggalkan bekas, nah, saro kamu laporkan ke polisi, divisum, nah, ini bekasnya ada, sudah. Nah, kamu maksudnya nak ngasih tahu istri, rupanya kamu yang masuk penjara. Wa in afdo, maka jika kok terus apa durbah, memukulnya suami kepada istri ila talafi,
kepada kerusakan, artinya itu membekas gitu ya, wajib maka hukumnya wajib apa al-ghoromu menanggungnya, ngobatkan gitu. Dan andai kata didenda ya dibayar. Wayaskutu dan gugur, artinya tidak mempunyai hak binususi sebab perempuan tadi nusus atau meninggalkan kewajibannya tadi, apa kismuha waktu gilirannya istri, wa nafaqatuha dan nafkahnya istri. Jadi kalau secara hukum syariat, hukum fikih, istri itu kok nusus umpama dikelonin ndak mau ya kan, disuruh ndak mau, disuruh layani ndak mau. Nah, maka itu yang pertama tadi dinasehati, jangan ngomong yang kasar-kasar. Nah, terus kalau masih lagi maka dipisah tidur dulu, pisah ranjang. Kalau masih lagi boleh dipukul, tapi mukulnya jangan merusak tadi. Andai kan kok masih lagi, maka gugurlah hak apa giliran dikeloninya. Giliran apa namanya itu? Begitu ya. Nah, gilirannya malamnya dan juga hilanglah hak nafkahnya. Itu begitu. Faslun fi ahkamil khul'i, fasol di dalam menerangkan khulu atau apa ya? Khulu mencabut pernikahan dari seorang istri. Minta cerai, gugat cerai. Wallahu alam bisawab, alhamdulillah.